Sungguh Tuhanlah jawaban dan sumber kekuatan di saat tak berdaya. Dia yang memegang tanganku. Sungguh Tuhanlah menara dan kubu pertahanan. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita satukan hati untuk kita berdoa. Kita akan mulai ibadah pada hari ini. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur kepadamu untuk rahmat-Mu, untuk anugerah-Mu, kasih kemurahan-Mu, sehingga hari ini kami kembali boleh bersama-sama untuk bersatu hati beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya Engkau hadir dalam perhimpunan kami pada saat ini. Dimuliakanlah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari saudara kita bersama satukan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan, mengatakan kepada Tuhan Yesus bahwa Dia sungguh sangat baik. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah. bagi kita semuanya, orang yang mengasihi dan takut akan Tuhan. Mari bersorak-sorai memuji Tuhan. Tiada berkesudahan
dan kasih setiamu Tuhan. Haleluya, Kau baik Tuhan. Silakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan pada hari ini kami bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kami sudah memuji, muliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami akan menerima firman Tuhan. Urapi hamba kita menaburkan firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi kekuatan kami. Firman Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ajarilah kami Tuhan untuk mengerti firman Tuhan, supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pada saat ini, kebenaran yang perlu kita perhatikan dalam situasi kondisi sekarang ini, kita akan belajar bersama-sama Yesus Kristus, jaminan pasti. Kekasih Tuhan, kalau kita memperhatikan kebenaran firman Tuhan, di dalam Alkitab sudah menjelaskan bagaimana situasi kondisi pada hari-hari terakhir. Kita membaca di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai dengan 5. Kita menyimak, kekasih Tuhan, bagaimana keadaan manusia pada akhir zaman. Jangan sampai kita masuk juga
kategorial orang-orang yang dikatakan sebagai keadaan manusia pada akhir zaman. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai dengan 5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Perhatikan, masa yang sukar. Ini yang dikatakan firman Tuhan. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, belaka tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalani ibadah mereka, ya, agamawi, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Ini kekasih Tuhan, hari-hari terakhir keadaan manusia yang dijelaskan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus juga mengatakan kepada jemaat di Efesus, di dalam Efesus pasal 5 ayat 16, supaya kita mempergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini jahat adanya. Dan saudara juga bisa memperhatikan di dalam surat Yudas. Di surat Yudas ini saya perhatikan banyak di sekeliling saya terjadi apa yang dikatakan di dalam surat Yudas. Coba kita membaca. Yudas di sini bukan murid pengkhianat itu, bukan. Ini saudara kandungnya Yesus. Yudas pasal 1 kita membaca ayat 14 sampai 16. Yudas pasal 1 ayat 14 sampai 16 juga tentang mereka, Henokh, keturunan ke-7 dari Adam, telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik. Orang fasik ini orang yang tidak mempedulikan Tuhan. Karena semua perbuatan fasik, perbuatan jahat itu ya, yang mereka lakukan, dan karena semua kata-kata nista, perkataan-perkataan nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan, mereka itu orang-orang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya. Lihat sekarang ini dalam wabah virus corona ini menjadi pandemi, melanda semua negara di dunia ini. Akhirnya ya, karena belum ada ditemukan vaksin untuk virus corona ini, akhirnya ya harus hidup berdampingan dengan alam yang sudah tercemar virus corona ini. Virus ini virus yang mematikan, dan di sini akhirnya kita harus menjalani new normal. Ya, kita masuk dalam kehidupan yang normal, tetapi kita dalam budaya yang baru, harus pakai masker, jaga jarak, cuci tangan dengan antibakteri, ini antiseptik, lihat sanitizer. Ini yang harus kita budayakan di zaman normal ini. Dan yang perlu kita perhatikan bahwa virus ini belum ada vaksinnya, belum ada obatnya. Jadi setiap pribadi bertanggung jawab atas hidupnya masing-masing.
Setiap pribadi harus melaksanakan protokol kesehatan dengan disiplin, dengan ketat, karena dia harus menunjukkan demikian untuk melindungi diri dari serangan virus yang mematikan ini. Kekasih Tuhan, kita lihat dampaknya sangat besar. Perusahaan-perusahaan mengalami dampak kerugian, toko-toko menjadi sepi, karyawan-karyawan harus menghadapi PHK. Nah, di sini saya sudah banyak mendengar menggerutu, mengeluh, mempertanyakan nasibnya, kenapa nasib saya begini. Nah, ini firman Tuhan sudah bilang, mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menurut hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Kekasih Tuhan, coba kita mengoreksi kehidupan kita ini. Jangan sampai kita ada di dalam daftar orang-orang yang disebutkan orang-orang dalam keadaan hidup di hari-hari akhir. Nah, dalam situasi kondisi yang demikian, bagaimana sikap kita sebagai umat yang beriman kepada Tuhan? Kalau kita memperhatikan di dalam dunia konseling, ada 4 cara menghadapi masalah. Cara yang pertama, hanya mengelilingi masalah, berputar-putar terus. Kita lihat bangsa Israel ketika di padang gurun, mereka berputar-putar terus. Mereka bersungut-sungut mengeluh, sehingga sebetulnya jarak ke tanah perjanjian tidak harus 40 tahun. Tetapi karena bersungut-sungut mengeluh, akhirnya mereka dipatuk ulang tedung di dalam perjalanan, tidak sampai ke tanah perjanjian. Jadi jangan kita menganggap sepele kalau kita mengeluarkan kata-kata bersungut-sungut mengeluh, itu tanda kita tidak percaya kepada Tuhan. Sikap yang kedua, ada yang mengambil jalan samping. Masalah ada di depan, tidak dihadapi, tapi mengambil jalan samping. Jadi masalahnya semakin bertambah. Satu masalah belum selesai, datang masalah yang lain. Jadi hidupnya capek dengan masalah. Ada yang cara yang ketiga, yaitu melarikan diri. Nah, ini tidak heran di dalam dunia ekonomi, dunia bisnis, kita lihat ya, beberapa orang makan uang sesamanya kemudian lari. Ini jangan sampai kita dikatakan orang yang makan uang teman, makan uang perusahaan, akhirnya diekspos di media komunikasi. Nah, cara yang keempat ini cara yang betul kita menghadapi masalah bersama Tuhan Yesus Kristus. Ada masalah di depan, hadapi. Ini penting. Kita punya Tuhan, hadapi masalah itu bersama Tuhan. Nah, di sini satu kebenaran yang sangat penting dalam situasi kondisi sekarang ini. Pegang kuat kasih Tuhan. GPPS Sawahan ini dimulai dengan bukit doa yang kecil di Jalan Komcis nomor 9 Tretes. Tetapi sekalipun gedung yang kecil sudah banyak menghasilkan hamba-hamba Tuhan. Karena di awal dari bukit doa Komcis ini diadakan setiap tahun itu penyelaman hamba Tuhan setiap tahun, dan banyak mencetak hamba-hamba Tuhan yang memberkati Indonesia ini, bahkan memberkati dunia internasional. Demikian juga siswa-siswi Sekolah Alkitab Surabaya, dan kita melihat memberkati, menjadi hamba-hamba Tuhan yang militan, yang menekankan, mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan di dalam kehidupan doa, persekutuan pribadi dengan Tuhan. Dan kita melihat GPPS berkembang ke seluruh Indonesia, di daerah-daerah sampai ke dunia internasional. Puji Tuhan, gedung ini sudah sekian tahun perjalanan waktu dan menjadi tua, dan gedung ini dibangun ya dengan sederhana, sehingga
Ya, ada bagian-bagian tempat yang sudah rapuh. Tuhan memberkati kekasih Tuhan. Kita bisa melihat ya gedung yang besar. Dan ini waktu pembangunan Tuhan beri visi supaya rumah doa itu dikembangkan, supaya umat lebih banyak bersekutu dengan Tuhan. Padahal pada waktu itu belum ada uang cash untuk membangun gedung sebesar ini. Tetapi puji Tuhan, kita punya Tuhan yang dahsyat. Kalau Tuhan yang suruh, Tuhan yang menjamin. Puji Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Kekasih Tuhan, mari kita membaca Matius 11 ayat 25 sampai dengan 30. Ayat ini adalah pengajaran Yesus Kristus sendiri, satu kebenaran yang sangat penting bagi kita sebagai umat Tuhan Yesus Kristus. Ajakan juru selamat, Matius 11 ayat 25 sampai dengan 30. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itu yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun itu ringan." Amin. Kekasih Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini dinyatakan oleh Yesus Kristus. Kita perlu menyimak kebenaran yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kita memperhatikan Yesus sendiri berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi." Tentunya ini satu pengucapan syukur dari sanubari hati Yesus yang paling dalam. Satu kesungguhan di hadapan Bapa surgawi. Apa yang diucapkan syukur oleh Yesus Kristus? Yaitu mengenai rahasia-rahasia Tuhan yang Tuhan sembunyikan bagi orang bijak, orang pandai. Bukan berarti orang bijak, orang pandai Tuhan tidak membutuhkan. Orang pandai, orang bijak sangat dibutuhkan untuk pelayanan bagi kaum intelektual. Di sini Yesus katakan Tuhan nyatakan kepada orang kecil. Orang kecil di sini bukan bermaksud orang yang tidak punya materi sama sekali sampai sangat-sangat di bawah minim, yang sangat miskin sekali. Bukan itu. Yang dimaksudkan di sini, orang kecil ini adalah siapa saja, baik dia orang miskin, ya, karyawan, ibu rumah tangga, pelajar, pengusaha, bahkan pengusaha besar, konglomerat pun bisa. Kita lihat di sini yang dimaksudkan memiliki kesadaran penuh. Kesadaran penuh. Kita lihat di sini bahwa dia merasa kecil di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, ini satu pengakuan iman, satu kesadaran yang mendalam, sanubari yang paling dalam. Mengakui bahwa Tuhan Sang Pencipta itu Tuhan semesta alam, yang kekal, yang telah ada, yang kekal selama-lamanya. Tuhan semesta alam. Kesadaran inilah membuat dia selalu datang di bawah kaki Tuhan, berlutut di bawah kaki Tuhan, bahkan tersungkur di bawah kaki Tuhan. Satu pengakuan bahwa dia kecil di hadapan Tuhan yang Maha Besar. Nah, ini satu sikap kekasih Tuhan yang perlu kita terapkan di dalam kehidupan kita. Satu sikap yang Yesus sendiri mengatakan, "Ya Bapa, itulah yang berkenan kepada Tuhan." Itu yang berkenan. Itu yang berkenan, saudara kekasih Tuhan. Nah, kalau saudara mau hidup saudara berkenan, ini kesadaran diri bahwa saudara kecil di hadapan Tuhan. Saudara sangat butuh Tuhan. Siapa yang tidak butuh Tuhan?
ditunjukkan dan sikap dia mau berlutut, dia mau tersungkur, dia mau sampai sedemikian rupa, ya, dia remuk hati di hadapan Tuhan sampai begitu rupa. Oh, dia sangat-sangat membutuhkan Tuhan. Seperti Raja Daud, dia seorang raja. Dia katakan, dia memandang ke gunung-gunung, dari manakah pertolonganku? Dan Daud mengakui, dari Tuhanlah, Tuhan semesta alam. Tuhan menjadi penolong bagi Raja Daud. Ya kasih Tuhan, sudahkah kita membuat diri kita ini istimewa di mata Tuhan? Sekian banyak miliar penduduk duniawi ini. Pernahkah saudara berpikir untuk menjadikan diri saudara istimewa di hadapan Tuhan? Tuhan katakan apa? Yang berkenan. Kalau kita memiliki kesadaran penuh, tersungkur, kita mengakui bahwa kita kecil di hadapan Tuhan yang Maha Besar. Matius 11 ayat 28 sampai dengan 30, Yesus mengundang supaya kita datang kepada Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Di sini dalam bahasa Yunani itu yang capek secara batin. Mungkin saudara capek karena begitu banyak masalah. Satu masalah belum selesai, datang masalah yang lain. Lihat, Yesus mengatakan apa? Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kekasih Tuhan, Yesus Kristus menyatakan dalam Injil Matius 11 ayat 28 sampai 30, marilah kepadaku. Yesus menyatakan marilah kepadaku. Lihat di sini saudara, gratis, tidak dipungut biaya. Semua Tuhan tidak pandang siapapun. Semua yang letih lesu berbeban berat. Mungkin saudara capek secara batin, lelah secara jiwa saudara, karena begitu banyak masalah-masalah dalam kehidupan saudara. Di sini lihat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini kelegaan, lego saudara, ayam tentrem. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Kekasih Tuhan, dalam situasi kondisi sekarang ini, kalau kita mau mengatasi masalah dengan cara kita sendiri, kita akan kecewa. Sepandainya kita, sepengalaman kita, tetap manusia terbatas. Di sini kita perlu petunjuk dari Tuhan. Kita perlu datang di bawah kaki Tuhan dengan kesadaran penuh bahwa Tuhan yang Maha Kuasa, kita butuh Tuhan. Kita kecil di hadapan Tuhan. Kita mau belajar di bawah kaki Tuhan. Kalau kita membaca dalam Yesaya pasal 50, hati manusia itu hati yang keras, suka berpaling, suka memberontak. Setiap pagi belajar di bawah kaki Tuhan. Tuhan memperdengar, Tuhan mengajarkan kita kepekaan akan petunjuk Tuhan. Tuhan membuka telinga rohani kita sehingga kita peka akan petunjuk Tuhan. Dan petunjuk Tuhan selalu prinsip berdasarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang tertulis dari Kejadian sampai Wahyu. Firman yang tertulis ini diurapi Roh Kudus menjadi remah. Tuhan berbicara kepada saudara secara pribadi untuk waktu saudara, dan tidak keluar dari firman Tuhan. Logos ini, Kejadian sampai Wahyu, yang diurapi Roh Kudus menjadi remah yang berbicara kepada saudara pribadi. Lihat saudara, Tuhan jadikan hati kita lembut dan rendah hati. Tidak ada satu sekolah yang bisa mengajarkan kita hati yang lembut, hati yang rendah hati. Hanya sekolahnya di bawah kaki Tuhan. Kita semakin peka dan kita bisa menangkap apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita ini. Dan lihat, jiwamu akan mendapat ketenangan. Tenang saudara. Sekarang banyak orang stres, depresi. Tetapi kalau kita datang di bawah kaki Tuhan, lihat Tuhan menjamin, jiwamu akan mendapat ketenangan. Dan kuk ini berbicara tentang perintah. Hukum Tuhan itu bukan sesuatu yang berat. Kalau kita banyak belajar di bawah kaki Tuhan, perintah Tuhan itu menjadi satu perintah yang dikatakan apa? Enak, dan beban kita menjadi ringan, karena
kita bersama dengan Tuhan Yesus melakukan perkara-perkara yang besar. Puji Tuhan. Kita lihat saudara, ini Villa Doa GPPS. Kami dulu rencana mau beli di depan ya Bukit Doa GPPS yang pertama, di depan untuk parkir seluas 1000 meter persegi, tapi harganya 1,8 miliar. Kami tawar, ya tidak disetujui, dan kemudian ya ada seorang menunjukkan tempat ini. Tempat ini luasnya sama, hanya beda 1 meter persegi sekian. Ya. Lihat, dijual seharga 750 juta. Luar biasa, kekasih Tuhan. Saat itu ya tepat ada dana yang tersedia sejumlah demikian. Luasnya sama. Puji Tuhan, tempat ini bisa menjadi tempat doa untuk tim-tim pendoa syafaat, berdoa untuk pekerjaan Tuhan, berdoa untuk jiwa-jiwa, berdoa untuk jemaat GPPS, ya cabang-cabang PDRKK, berdoa untuk gereja Tuhan di Indonesia, berdoa untuk bangsa negara Indonesia. Puji Tuhan, Tuhan yang memberkati, dimuliakan Tuhan. Kita sekarang berada di Bukit Doa Anugerah GPP Sawahan, cabang Prigen, yang biasa kita kenal Bukit Doa Prigen. Setiap minggu ada jadwal tim-tim doa ke Bukit Doa ini untuk memimpin tim doa, ya, agar tamu-tamu dari berbagai gereja, dari berbagai kota, dari berbagai daerah, bahkan ada yang dari luar pulau, bahkan juga ada yang dari luar negeri, mereka berdoa di tempat ini. Ada tim doa dari Senin sampai Jumat. Demikian juga ada tim doa hari Sabtu dan hari Minggu. Secara jadwal bergilir. Banyak anak-anak Tuhan yang datang ke sini berdoa dan mereka bersaksi ditolong Tuhan. Kalau datang kepada Tuhan Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh, di situ Tuhan akan menyatakan dirinya dan memberikan pertolongan. Karena janji Tuhan adalah ya dan amin. Kekasih Tuhan, Tuhan memberikan visi kepada GPPS supaya berdoa untuk bangsa negara Indonesia yang kita cintai ini. Berdasarkan 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai dan 3. Berdoa untuk semua orang, untuk raja-raja, untuk pembesar-pembesar. Bahkan dikatakan apa? Dalam permohonanmu, dalam doa syafaatmu, dalam ucapan syukurmu, berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa negara, semua orang, supaya apa? Supaya mereka diselamatkan, ditolong Tuhan, dan kita bisa beribadah dengan kesalehan dan dengan ketentraman, di dalam ketenangan. Kekasih Tuhan, firman Tuhan katakan apa? Itu yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu sebabnya kita mau, kita semua, khususnya GPPS, Jemaat Sawahan, ya menjadi umat yang berkenan kepada Tuhan. Kekasih Tuhan, kita melihat dibangun menjadi 2 lantai, baik asrama, baik akomodasi pria maupun nanti kalau ini sudah selesai akan dibangun akomodasi perempuan, bisa menampung 250 orang. Kita mau supaya Bukit Doa Prigen ini menjadi menara doa, menjadi tempat doa bagi bangsa negara Indonesia yang kita cintai. Mari kita akan masuk doa berkat. Kita nyanyikan pujian Kami Memuji Kebesaran Tuhan. Glory haleluya. Bersama umat Tuhan kami memuji kebesaran Tuhan. Glory haleluya. Glory, glory, haleluya, haleluya, haleluya.
dalam Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan jiwa kami semua karena anugerah Tuhan, dan oleh pekerjaan Roh Kudus kami terus-menerus diperbaharui. Di dalam nama Tuhan Yesus sebagai hamba Tuhan, kami mohonkan berkat untuk setiap pendengar saat ini, umat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati keluarga saudara, Tuhan memberkati usaha pekerjaan saudara, Tuhan memberkati kesehatan saudara. Mari Tuhan jadikan umat-Mu Tuhan menjadi umat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka memberkati banyak orang dan nama Tuhan Yesus dimasyhurkan. Berkati bangsa negara kami Indonesia Tuhan, Tuhan yang berdaulat. Mari Tuhan belas kasihan Tuhan untuk bangsa negara Indonesia ini Tuhan, supaya wabah ini bisa teratasi dan obat vaksin dari virus bisa ditemukan Tuhan. Indonesia dibela Tuhan, Indonesia diberkati Tuhan. Terpujilah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia Bapa surgawi, kasih Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.